Puji Tuhan, hari ini saya bersyukur kepada Tuhan sebab oleh anugerahnya saya diberikan kesempatan hari ini untuk melayani di tempat ini. Saya hari ini datang dengan keluarga ya. Itu istri saya yang datang. Jadi Tuhan karuniakan saya 2 anak. Jadi hari ini saya angkut semua itu. Haleluya. Jadi saya percaya kita semua ada oleh karena anugerah Tuhan. Amen. Jadi setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk beribadah itu anggaplah itu kesempatan terakhir Bapak. Sehingga kita benar-benar saya mau berjumpa dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Saya ambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini, iman yang besar. Amin. Iman yang besar. Sekali lagi Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Mungkin bagi Bapak Ibu ayat-ayat ini sudah menjadi ayat yang biasa, tapi saya percaya firman Tuhan ketika kita baca dan renungkan itu menjadi sesuatu yang baru dalam hidup kita. Amin. Judul perikop firman Tuhan, perempuan Kanaan yang percaya. Saya akan bacakan ayat 21, nanti Bapak Ibu mengikutinya. Ayat 22 berganti-gantian sampai ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Bapak Ibu, ayat 28 berkata, maka Yesus menjawab, hai ibu, besar imanmu. Bapak Ibu, kalau Yesus yang memberikan penilaian terhadap seseorang berkaitan dengan iman, saya mau katakan itu penilaian yang sangat objektif, benar adanya. Kalau kita bisa nilai sesama, wah Bapak itu imannya hebat. Dalam perjalanannya, tau-taunya nggak hebat. Bisa saja terjadi begitu. Tapi kalau Yesus memberikan penilaian terhadap perempuan Kanaan ini, dan Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu, jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Sungguh-sungguh memang ini perempuan Kanaan ini punya iman yang besar. Bapak Ibu, saya merindukan kita semua, termasuk saya, kita dalam menjalani hidup ini, Tuhan dapati kita punya iman yang besar. Amin. Iman yang besar yang dikatakan oleh Yesus tentu tidak berbicara tentang kuantitas. Karena Alkitab pernah berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji apa katanya? Bukan biji mentimun kan? Bukan biji durian. Biji apa? Biji sesawi. Yang sudah pernah ke Israel siapa? Angkat tangan. Saya angkat tangan bukan berarti saya sudah pernah. Cuma saya mau tahu siapa yang sudah pernah gitu kan. Orang-orang yang sudah pernah ke Israel bercerita, biji sesawi itu kecil. Kecil. Saking kecilnya mungkin
Nah, kita anggap kecil gitu, karena kecil memang. Secara kuantitas kecil. Tetapi Yesus berkata, kalau saja kamu punya iman sebesar biji sesawi saja katanya, apalagi sebesar biji kedongdong. Bisa memindahkan gunung. Kalau sebesar biji durian, bisa memindahkan ibu kota. Itu imannya Jokowi tuh Bapak Ibu. Saya minta izin mau pindahkan ibu kota. Kaget kita. Saya sudah pernah tinggal di Kalimantan 11 tahun Bapak Ibu. Jadi yang mau siap pindah ke Kalimantan, siap-siap saja. Ngalamin seperti yang pernah saya alami. Jadi setiap tahun ya kita kan kebakaran hutan, asap, air susah. Ya siap-siap saja. Kalau Bapak Ibu yang mau pindah ikut Pak Jokowi ke sana, ya sudah daftar aja dari sekarang. Gitu. Iman Bapak Ibu, iman. Jadi iman yang besar itu tidak berbicara tentang kuantitas, tetapi iman yang besar itu berbicara tentang kualitas dan kapasitas dari iman itu. Amin. Jadi iman yang besar berbicara tentang apa? Kualitas dan kapasitas iman itu. Jadi Bapak Ibu, iman itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman seorang tidak berkenan kepada Tuhan. Betapa pentingnya iman itu. Amin. Jadi Anda mau punya apapun dalam hidup ini, kalau nggak punya iman, itu nggak berkenan. Tentu yang dimaksud iman di sini adalah iman kepada Allah yang benar. Kepada siapa? Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat perempuan Kanaan ini, dia bukan keturunan Israel, tapi dia orang di luar Israel. Tapi kalau sampai Alkitab mencatat, menceritakan tentang iman yang dimiliki, ini berarti imannya luar biasa. Bukan iman yang biasa-biasa, tapi iman yang luar biasa yang dimiliki oleh perempuan Kanaan ini. Iman itu sesuatu yang sangat penting. Bahkan ada orang yang rela berkorban tenaga, waktu, harta, bahkan nyawa hanya karena sebuah iman. Amin. Bahkan saya mau katakan, iman kita itu menentukan kekekalan kita. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang percaya kepada Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang apa? Yang percaya memperoleh apa? Hidup yang kekal. Manusia itu makhluk kekal, Pak. Jadi manusia itu sangat rapuh. Dan dalam perjalanan hidup ini ada lagu berkata, jam kehidupan diputar sekali, tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Jam kita masih hidup hari ini. Tik, tik, tik. Bapak Ibu coba ya, sekali-sekali renungi. Umur saya sekarang berapa? Anggaplah maksimalnya 80 tahun. Itu berarti berapa tahun lagi, berapa bulan lagi, berapa minggu lagi, berapa hari lagi, berapa jam lagi, berapa detik lagi. Tinggal dihitung aja. Detiknya cepat. Tik, 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 tik. Ya kalau saya anggaplah mentok-mentoknya 80. Anggap aja mentok-mentoknya 80. Sekarang 50. 30 tahun lagi. Anak saya nggak tahu, saya masih melihat calon mantu saya nggak? Itu yang paling kecil kan baru 9 bulan, masih jauh perjalanannya dong, gitu kan? Manusia itu makhluk kekal. Ketika kita memejamkan mata untuk selama-lamanya, itulah menjadi pemisah, menjadi gerbang antara yang panah menuju kepada yang kekal. Iman itu menentukan kekekalan kita. Kepada siapa kita beriman dan bagaimana kita beriman, itu menentukan kekekalan kita. Mengucap syukur kita bisa percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Karena kita beriman kepada Dia, maka keselamatan menjadi bagian dalam hidup kita. Iman menentukan kekekalan. Bapak Ibu, hari ini saya merindukan kita punya iman yang besar. Karena iman besar itu akan melahirkan perkara-perkara yang besar. Amin. Iman yang besar akan menghasilkan, melahirkan perkara-perkara yang besar. Ibu ini, Bapak Ibu, dia punya anak menderita karena setan. Jadi ada orang yang menderita karena setan, tapi tidak semua penderitaan karena setan. Orang sakit gigi, setannya ditengking. Kadang-kadang kan orang karismatik ini, Bapak Ibu,
Semua dihubungkan dengan setan. Lampu mati setan. Gitu kan. Makanan basi setan. Wah, semua kadang-kadang dihubungkan dengan setan. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita pelayanan, kita harus tahu ini orang kerasukan setan atau stres. Beda Bapak Ibu. Kalau ngusir setan, mendoakan orang kerasukan setan, juga ada tekniknya. Jangan merem matanya Bapak Ibu. Nggak boleh tutup mata kalau kita mendoakan orang kerasukan setan. Jadi, tidak semua penderitaan karena setan. Tapi ada orang yang menderita karena setan. Dan ibu ini Bapak Ibu mengalami anaknya sangat menderita karena setan. Dan dia datang kepada Yesus punya iman. Dan iman yang ada pada ibu ini tentu bukan iman yang sudah diterima dari keluarga atau dari keturunan. Tidak. Tapi dari mendengar tentang Yesus. Bahwa Yesus ini berkuasa, punya kuasa untuk menyembuhkan banyak penyakit. Akhirnya dia memutuskan untuk datang kepada Yesus. Iman tidak cukup tapi harus ada tindakan. Amin. Dan ibu ini Bapak Ibu sampai akhirnya dia datang kepada Yesus. Iman yang besar yang pertama Bapak Ibu, iman yang menang atas ujian dan pencobaan. Mungkin bisa ditampilkan? Iman yang besar. Yang pertama, iman yang telah menang atas ujian dan pencobaan. Bapak Ibu kalau kita membaca tadi cerita tadi, ketika ibu ini mengalami masalah yang besar, anaknya menderita karena setan, dia memutuskan untuk datang kepada Tuhan. Kira-kira kalau Bapak Ibu mengalami mengalami hal yang dialami oleh perempuan ini, apakah Bapak Ibu masih tetap beriman? Masih tetap percaya? Pertama, dia berdiam diri. Yesus berdiam diri. Bapak Ibu, ada banyak orang yang kecewa tinggalkan Tuhan karena dia merasa Yesus berdiam diri. Dia berdoa, Tuhan nggak jawab doanya. Sepertinya Tuhan berdiam diri. Tuhan tuh bisu. Ini ujian yang pertama Bapak. Dia datang kepada Tuhan dengan berharap ketika dia bilang, Tuhan, anak Daud tolonglah aku. Harapannya kan begini, oh ibu ya, kenapa Bu? Anak saya sakit, menderita karena setan. Wow, dalam nama Yesus sembuh. Semua harapannya kan begitu. Benar nggak? Punya masalah, punya pergumulan, datang kepada Tuhan. Wah, kita berharap, wah, langsung jawaban Tuhan ada. Memang Bapak Ibu ada pergumulan-pergumulan kita yang saat kita berdoa, saat itu juga Tuhan nyatakan. Tapi tidak semua. Tuhan punya cara, punya waktu untuk menolong kita. Dan perempuan ini mengalami Yesus berdiam diri. Setelah berdiam diri, murid-muridnya bisik-bisik sama Yesus. Guru, usir aja dah. Ganggu. Karena ibu ini, Bapak Ibu, berteriak-teriak. Kalau ibu-ibu berteriak itu lebih nyaring daripada bapak-bapak. Betul nggak? Betul nggak? Benar-benar. Kalau ibu-ibu manggil anak dengan bapak manggil anak beda, teriakannya beda. Kalau saya manggil Karin gitu, kalau istrinya Karin, nah beda kan? Memang beda, itu perempuan tuh memang lebih nyaring suaranya, gitu loh. Jadi ibu ini berteriak-teriak dan dianggap teriakannya itu mengganggu. Makanya para murid Bapak Ibu berkata, Tuhan usir dia. Bapak itu bahasanya kan kasar, bener nggak? Kalau Bapak Ibu dengar omongan orang begitu, engkau datang ke gembala mau minta tolong kan, orang bilang majelis datang ke gembala, bikin susah aja orang itu. Udah usir aja, bunuh. Murtad ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak mau ke gereja lagi. Emang ini aja gereja katanya. Banyak gereja kok, memang dia aja pendeta, banyak pendeta. Pasti begitu orang pada umumnya. Tapi ibu ini Bapak Ibu silent, diam. Oh, diam itu masuk. Ibu ini diam. Walaupun dia dengar para murid bilang, guru, usir dia. Dia teriak-teriak, ganggu kita. Tetap ibu ini berkata, Tuhan, tolonglah. Yesus berkata apa? Aku datang hanya untuk domba-domba yang terhilang, untuk orang Israel. Perempuan itu, Tuhan, tolong aku percaya Tuhan sanggup menolong. Yesus bilang, tidak layak aku memberikan roti kepada anjing. Bapak Ibu, itu
kualitas cobaannya makin tinggi Bapak Ibu. Tadinya cuma didiemin, sekarang dianggap anjing Bapak Ibu. Udah nggak dianggap berguna gitu. Tapi perempuan ini selalu positif Bapak Ibu. Dia bilang, Tuhan benar, aku ini bukan orang Israel, tapi aku percaya Tuhan juga datang, kasih-Mu tidak terbatas. Dia bilang, Tuhan benar itu Engkau memberikan roti kepada anak-anak, tapi anjing juga kan berhak menerima yang jatuh-jatuh tuh, ramah-ramah gitu. Itu orang yang punya kerendahan hati yang luar biasa Bapak Ibu. Iman, punya kerendahan hati yang luar biasa, kesabaran yang luar biasa, sehingga sampai akhirnya Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu, jadilah seperti apa yang kau mau. Iman yang besar yang pertama Bapak Ibu, iman yang menang atas ujian dan pencobaan. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita berasa sudah imannya hebat. Tunggu dulu. Makanya firman Tuhan, kalau kamu merasa kamu kuat, hati-hati loh. Iman Kristen itu Bapak Ibu, itu dia akan tetap menghadapi yang namanya ujian dan pencobaan. Ada Tuhan yang menguji iman kita. Jadi ada dua Bapak Ibu, ujian dan pencobaan. Untuk membedakannya Bapak Ibu, kalau dia bersumber dari Tuhan, itu ujian. Tapi kalau dia bersumber dari setan, itu ya betul, itu cobaan, pencobaan dan ujian. Kalau motivasinya Bapak Ibu itu untuk menjatuhkan, itu berarti datanya dari setan. Tapi kalau motivasinya itu untuk mengangkat, menguatkan, memurnikan iman kita, itu datangnya dari Tuhan. Kalau tujuannya menghancurkan, akhirnya orang itu hancur, tinggalkan Tuhan, kecewa Tuhan, itu berarti setan punya kerjaan. Tapi kalau akhirnya orang itu seperti Abraham, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu datangnya daripada Tuhan. Tuhan izinkan maksudnya, amin. Bapak Ibu, ada bagian ayat firman Tuhan yang kita bisa baca hari ini tentang bagaimana seseorang itu bisa menang atas ujian dan pencobaan. Daniel 3 ayat 15 sampai 18 Bapak Ibu. Itu kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego di tengah-tengah posisi kedudukannya sebagai orang-orang percaya yang dipercaya dalam kerajaan itu Nebukadnezar itu Bapak Ibu, tapi dia menghadapi ujian iman yang luar biasa. Diperhadapkan dengan pilihan Bapak Ibu. Oke, sekarang kita baca. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, jadi Bapak Ibu, ada ketetapan raja bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, dia harus menyembah patung itu. Jadi pengkultusan pemimpin saat itu Bapak Ibu sampai dibuatkan patung. Sampai orang harus menyembah rakyat itu, bentuk dari penghormatan terhadap raja itu. Sadrak dan Abednego Bapak Ibu ada di tengah-tengah situasi yang seperti itu. Dan dia tahu bahwa secara imannya kepada Allah Israel itu tidak boleh dilakukan. Tapi raja menetapkan itu. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, apa? Sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tak menyembah, kamu akan apa? Dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tangan? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab. Apa katanya? Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Terus, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu rakyat raja. Lanjutnya, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Pencobaan bukan hal yang mudah. Kalau kita cuma dilarang beribadah di rumah, itu biasa.
Dilarang di rumah ya di ibadah di toko, di mall gitu kan. Dilarang di sini buka di sana. Itu pilihannya cuma pilihan pindah tempat aja. Tapi ini ujian iman yang tertinggi Bapak Ibu, antara ilah dan Allah. Banyak orang di sini yang gugur imannya Bapak Ibu, antara ilah dan Allah. Dapat jodoh yang tidak seiman, akhirnya ikut yang tidak seiman. Itu kan sudah meninggalkan Allah dan mengikuti ilah. Amin. Tapi yang Sadrak, Mesak, Abednego ini Bapak Ibu, selain itu antara ilah dan Allah, dan antara hidup dan mati. Bapak Ibu, ini pencobaan yang paling tinggi. Kalau kita diperhadapkan antara hidup dan mati. Tapi firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan. Tuhan tahu kita. Tapi ada orang-orang yang Tuhan izinkan mengalami ujian yang seperti itu. Ujian dan pencobaan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Alkitab mencatat Bapak, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak kompromi. Itu nggak gampang. Kalau kita membaca ceritanya sampai akhirnya Tuhan selamatkan dia, ya kita lebih enak. Tapi dia nggak tahu loh, resiko dari sebuah keputusan untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk menang atas ujian itu nggak main-main loh. Habis itu diapain? Habis diikat diapain? Digiring ke perapian. Alkitab mencatat Bapak Ibu, itu perapian itu dipanaskan 7 kali lipat. Wah, bisa dibayangkan Bapak Ibu. Bahkan Alkitab mencatat orang-orang yang gotong itu Sadrak, Mesak, dan Abednego juga ikut hangus. Dulu belum ada alat eskalator yang gini kan. Kalau sekarang kan sudah alat canggih. Bisa pakai apa itu? Kobelko. Wow, langsung diikat, dicemplungin situ. Dulu belum ada alat. Harus orang gotong dia. Orang-orang yang gotong itu juga hangus kata Alkitab. Tapi Tuhan tidak berdiam diri. Amin. Kepada orang-orang yang berani bayar harga Bapak Ibu, untuk bisa menang atas sebuah cobaan dan penderitaan itu, ada harga yang harus dibayar. Sadrak, Mesak, dan Abednego membuktikan imannya besar. Amin. Karena dia menang atas pencobaan ujian yang dia. Bapak Ibu, sekali lagi saya percaya Tuhan tidak pernah memberikan ujian pencobaan melebihi kekuatan kita. Katakan amin. Jadi hal-hal yang Tuhan izinkan kita alami itu tidak melebihi kemampuan kita. Bersyukur, amin. Kita percaya Tuhan akan tingkatkan kapasitas iman kita. Amin. Tuhan akan tingkatkan kualitas iman kita, sehingga Tuhan dapati kita menjadi orang yang punya iman yang besar. Bapak Ibu, dalam Kejadian 22 itu, Abraham pernah diuji imannya oleh Tuhan. 25 tahun menunggu janji Tuhan untuk digenapi. Dan akhirnya Tuhan genapkan. Di masa tuanya dia punya anak. Anak yang sudah bertumbuh besar. Bayangkan aja Bapak Ibu. Siapa di sini Anda yang pernah bergumul untuk punya anak 10 tahun? 9 tahun, 8 tahun, 8 tahun saya. Waktu anak lahir dulu Pak Timotius nemenin saya waktu anak saya lahir. Saya perlu teman itu, karena saya belum punya pengalaman. Dia nenangin saya, tenang katanya. Lagi mikir saya, anak saya modelnya gimana ya? Bapaknya hitam, mamanya putih, kira-kira nih yang keluar hitam putih nggak ya? Gitu kan, pergolakan ini Bapak Ibu. Masih kita merenung begitu, suster udah buka pintu. Pak Ketut kadang, saya kaget. Saya bu. Anaknya udah lahir, wes dengan mantap Bapak Ibu melangkahkan kaki begitu. Mau lihat anak saya. Puji Tuhan, sama Pak. Putih Bapak Ibu. Waktu lahir putih, udah besar hitam lagi Bapak. Itu anak nggak tahu itu berubah Pak Ibu. Kalau lagi cuaca terang dia terang Pak Ibu. Cuaca gelap dia gelap. Itu anak saya itu unik Pak Ibu. Orang dulu bilang anak-anak saya bener-bener kalau
Kalau Bapak Ibu lihat pertama kali lahir itu sampai ininya kena tang juga. Itu saya nggak tahu, saya kan belum pernah punya anak gitu. Saya pikir tanda lahir, rupanya itu kena tang Pak Bu. Dokternya, susternya datang, "Pak, maaf Pak, emang ada apa Bu?" "Itu tadi anaknya Bapak waktu diangkat sama tang katanya, kan dia sesar, kejepit ini. Jadi biru." "Oh, nggak masalah sih." Saya maafkan dulu. Itu dokternya. Jadi bayang apa? Abraham 25 tahun. Wah, saya nggak tahu. Di masa tuanya, lihat mujizat besar terjadi Bapak Ibu. Bayangin, anak itu semata wayang loh. Laki lagi. Anggap aja Abraham orang Batak, udah nggak? Itu kalau namanya anak orang Batak punya ucok itu kan, Bapak Ibu mau minta langit juga dikasih Bapak Ibu. Mau minta matahari juga dikasih. Matahari mall maksudnya, gitu loh. Tiba-tiba Bapak Ibu datang firman Tuhan. Ayo lihat yuk. Kejadian pasal 22. Kejadian 22 ayat 1 dan 2 dan 3. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sautnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu." Kalau punya anak 10 Bapak Ibu nggak terlalu masalah. Yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah kemana? Ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di atas sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dapat firman Tuhan begitu, lagi tidur gitu, lagi ngebayangin, waduh lihat anak, waduh anakku ganteng banget. Tiba-tiba suara Tuhan datang, "Abraham." "Iya Tuhan." Pikir kamu mau punya anak lagi, itu kan enak. "Abraham, mau anak lagi nggak?" Abraham masih bilang, "Mau Tuhan, mau." Dia dapat cewek lagi. Aja dapat cewek yang pertama, yang kedua saya pikir cowok, cewek, ya udah nggak masalah. Tapi kalau datang lagi firman Tuhan, hambaku ketut, mau anak lagi nggak? Saya mikir dulu, saya tanya istri dulu. Gitu kan? Bisa begitu jawabannya. Padahal jemaat itu sering kali, "Pak, satu lagi Pak," katanya. Ya Bapak sih ngomong gampang. Saya udah nggak mau semua. Kalau siang nggak mau, malam mau. Gitu. Bapak Ibu, Abraham ambil anakmu, persembahkan sebagai korban bakar. Kalau Bapak Ibu pingsan, dapat firman begini, ini bukan dari Tuhan, ini jangan-jangan dari setan ini. Bapak Ibu udah pasti bisa pikir, wah nggak mungkin Tuhan bilang begitu, ini dari setan, dalam nama Yesus, aku cengking kau setan, keluar. Wah. Tapi Abraham tahu, ini suara Tuhan, dia dekat sama Tuhan, dia tahu. Bertentangan nggak dengan hatinya? Dengan ini bertentangan nggak? Dengan ini bertentangan nggak? Bisa tidur nggak Abraham? Kira-kira bisa tidur. Anggap aja itu dapatnya jam 7 malam. Gelisah nggak? Ngomong nggak sama istrinya? Kalau ngomong sama istri, Pak, istrinya nggak setuju. Enak aja Pak. Gua ngelahirin ini udah tua, enak aja. Bapak enak aja mau ngajak anak. Gua enggak, gua nggak mau. Ribut nggak? Pasti ribut. Itu pikiran saya Bapak Ibu. Alkitab tidak menceritakan begitu. Tapi Bapak Ibu coba bayangkan saja. Kira-kira ngomong nggak sama istrinya? Kalau ngomong ribut Bapak Ibu. Langsung ke KUP. Udah bisa aja Pak, bisa aja katanya kan. Alkitab berkata, besok pagi-pagi Abraham bangun katanya, mempersiapkan segala sesuatu bersama dengan Ishak, mereka pergi ke Gunung Moria. Aduh Bapak Ibu, saya nggak bisa ngebayangin ya pergolakan imannya.
ini bener gak sih? Bener gak Tuhan yang memanggil aku? 25 tahun aku nunggu Tuhan, kok tiba-tiba suruh aku persembahkan. Tapi Alkitab mencatat Abraham akhirnya lulus. Amin. Lulus dari ujian. Bapak Ibu, iman itu tidak lepas dari ujian dan percobaan. Dimanapun kita berada, kapanpun. Karena dia mau pada akhirnya kita memiliki iman yang punya kualitas dan kapasitas seperti yang Tuhan mau. Jadi kalau kita menghadapi ujian dan percobaan, ingatlah bahwa Tuhan sedang membawa kita supaya kita punya iman yang berkualitas di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir Bapak Ibu, kita berdoa, Tuhan jauhkan aku dari pencobaan. Itu doa tidak alkitabiah Bapak Ibu. Yang kita doakan adalah, Tuhan berikan aku keberanian, berikan aku kemampuan supaya aku bisa menang menghadapi berbagai ujian dan pencobaan yang aku alami dalam hidup ini. Itu iman Kristen harusnya begitu Bapak Ibu. Karena iman Kristen itu bisa sampai diwariskan sampai generasi berikutnya. Karena ada orang-orang yang tetap mempertahankan imannya. Dia menang atas ujian dan pencobaan. Jadi ujian dan pencobaan itu sesuatu yang positif. Amin. Yang terakhir yang paling spektakuler Bapak Ibu, yang paling dramatis gitu, apa yang dialami oleh Ayub. Jadi kalau Bapak Ibu alami penderitaan dalam hidup ini, coba saja kita pikirkan tentang Ayub. Kita nggak ada apa-apanya. Kalau mobil satu, punya mobil dua, satu hilang, udah bersyukur aja, terima kasih Tuhan, berarti aku nggak bayar pajak lagi. Nah, itu aja positif maksudnya, positif thinking. Amin. Tapi kalau ditinggal sama istri, kejar Bapak Ibu. Nah bilang, oh terima kasih Tuhan, dia tinggalkan aku dapat lagi satu. Enggak, gitu enggak begitu. Kekayaan dalam sekejap Tuhan ambil. Apalagi anak-anak. Bapak Ibu, orang sekaya apapun kalau nggak punya anak, orang bilang nggak ada gunanya, nggak ada. Orang bilang begitu. Berarti anak itu harta yang paling berharga. Itu pun Tuhan izinkan diambil semua. Semua loh, nggak disisain semua. Tapi Ayub luar biasa. Dia bisa memandang Tuhan. Dia bisa memaknai itu sebagai ujian, pencobaan dalam hidupnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya. Wah, itu kalimat itu luar biasa Bapak. Susah keluar dari mulut kita. Yang sering keluar dari mulut kita, Tuhan nggak adil. Tuhan nggak mengasihi saya. Kita protes sama Tuhan, pasti itu terjadi. Tapi Ayub luar biasa. Dia bisa melewati semuanya. Dan Alkitab berkata, dia tidak berdosa dengan mulutnya, dengan perkataan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya. Makanya muncullah pujian ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Kadang-kadang kita tuh berpikirnya datang sudah bawa arloji, cincin, kalung, emas, jubah. Enggak ada Bapak, enggak ada gelarnya. Bayi itu sangat bergantung kepada orang tua. Hidup dan mati ditentukan oleh orang tua. Kalau dia nggak bisa minum sendiri, nggak bisa makan sendiri, bayangin aja Bapak. Itulah manusia. Jadi kalau manusia sombong itu di hadapan Tuhan, itu keterlaluan bilang. Makanya Tuhan paling nggak suka dengan orang yang sombong. Kenapa Bapak Ibu? Sebab manusia itu manusia yang sangat rapuh dan lemah bagaikan ranting di hadapan Tuhan. Tuhan saja yang kuat, yang hebat, nggak mau sombong. Kita yang nggak ada apa-apanya tapi sering sombong. Tapi Tuhan masih bermurah hati Bapak Ibu. Ngadepin orang-orang yang sombong. Tapi Ayub luar biasa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya. Bapak Ibu, kalau apapun yang Tuhan izinkan kita alami, katakan hal-hal yang positif. Amin. Jangan bersungut-sungut, jangan menggerutu, jangan nyalain Tuhan.
tapi bersyukur. Memang nggak mudah Bapak Ibu, nggak mudah. Coba kalau suami punya istri cerewet, coba. Terima kasih Tuhan, Engkau tempatkan istriku untuk selalu menghibur aku. Anggap aja cerewetnya itu kayak musik Bapak Ibu. Engkau yang suka musik dangdut, anggap aja itu musik dangdut. Memang nggak gampang. Sebaliknya, Bapak Ibu, saya pernah berjumpa gitu dengan orangnya. Dia, aduh Pak, katanya, kenapa masalahnya? Istri saya pendiam banget. Oh, rupanya masalah juga kalau punya istri diam. Tapi ada juga yang suami datang, aduh Pak, istri saya cerewet banget. Oh, berarti masalah juga cerewet ya. Jadi punya istri pendiam juga masalah, punya istri cerewet juga masalah. Terus mau istri yang bagaimana? Istri yang kayak Ya Pak, kalau Bapak gimana Pak? Yang pendiam apa yang cerewet Pak? Bumben punya. Nggak ada yang ideal, bener nggak? Ya mudah-mudahan pagi dia pendiam, siang dia cerewet, sore dia pendiam, malam dia cerewet, ya sudah begitu kan? Lengkap. Jadi Abraham lulus dari ujian dan percobaan. Ini poin yang pertama, Bapak. Iman yang besar adalah iman yang menang atas ujian dan percobaan. Poin yang kedua, Bapak. Iman yang tetap percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Itu tadi Ayub, Bapak. Roma 4 ayat 19 sampai 21. Kita lihat ayat ini, Bapak. Roma 4 ayat 19 sampai 21. Imannya tidak menjadi lemah. Ini iman Abraham, Bapak Ibu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia apa? Memuliakan Tuhan, memuliakan Allah. Terus dan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Tadi Abraham diuji lulus. Dan melalui ujian itu Bapak Ibu, Abraham punya iman yang besar. Kenapa? Karena dia tetap percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Ini poin yang kedua Bapak Ibu. Iman yang besar itu tetap percaya kepada Tuhan. Sebab beriman berarti kita mempercayai bahwa Allah itu Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Amin. Kita harus tetap percaya bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Mungkin ponis dokter bisa berkata, oh bapak nggak bisa punya anak. Dulu saya di ponis dokternya bilang, oh Pak Ketut ini susah punya anak katanya. Secara manusia usia makin bertambah ya pasti makin susah gitu. Karena secara medis kalau usia makin bertambah itu tingkat kesuburan akan semakin berkurang. Tapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan firman. Dia berkata, tidak baik manusia seorang diri. Saya hanya berkata begini, Tuhan, Engkau yang berfirman, tidak baik manusia seorang diri. Aku udah nikah. Jangan belum nikah minta anak. Lain lagi, walaupun memang ada orang belum nikah tapi udah punya anak. Doanya salah kalau kita belum nikah udah punya anak, udah minta anak. Kalau belum nikah minta jodoh. Terus saya katakan, Tuhan, Engkau yang berkata, beranak cuculah, penuhilah bumi. Saya belum ada Tuhan. Saya kepingin punya anak Tuhan. Itu harus ada firman, percaya bahwa Allah itu berkuasa. Abraham percaya bahwa Allah yang berjanji dia akan menggenapi janjinya, sebab dia yang berjanji tidak pernah ingkar janji. Amin. Dia sanggup menggenapkan janjinya. Kalau manusia bisa berjanji, belum tentu bisa menggenapinya. Tapi Allah kalau dia berjanji kepada Abraham yang dipanggilnya 25 tahun yang lalu dia panggil, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, dari keturunanmu akan lahir menjadi bangsa yang besar. Dia percaya akan firman Tuhan itu dan dia terus simpan dalam hatinya. Walaupun kenyataan yang dia alami realitasnya berbeda, dari hari ke hari tubuhnya semakin tua. Firman Tuhan katakan imannya tidak menjadi lemah walaupun tubuhnya sudah sangat lemah. Antara iman dan realitas itu kadang-kadang tidak ketemu Bapak. Sudah berdoa malah sakitnya makin parah. Sudah berdoa usahanya makin terpuruk.
Doain suami yang galak makin galak. Doain istri yang cerewet makin cerewet. Imannya mulai goyah, mulai lemah. Tapi Abraham enggak. Dan terhadap janjinya dia tidak lemah katanya. Dia tetap percaya walaupun dalam ketidakpercayaan. Artinya begini Bapak Ibu, Abraham itu secara logika dia nggak percaya gitu, nggak mungkin. Bayangin Bapak Ibu kalau dia pergi ke dokter. Opa mau ngapain Opa? Saya aja yang waktu pertama ke dokter, dokternya kan profesor kok. Dia lihat saya, kamu mau ngapain kesini? Dokter galak amat nih. Emang kalau profesor lu agak aneh-aneh Bapak Ibu. Saya juga bingung sama istri, ngomong apa ya? Saya udah menikah, terus belum punya anak. Udah berapa lama? Udah setahun lebih. Lepain lu. Ingin punya anak kan? Udah menikah usia 38, maunya cepat-cepat punya anak. Tapi berjalan waktu nggak punya anak gitu kan. Oh dokternya bilang, oh harus begini. Ya udah. Tapi kalau Abraham datang kepada dokter, bayangin aja. Opa, sama Oma mau ngapain ini? Lututnya sakit lutut katanya. Enggak. Terus ngapain Oma? Ini rumah sakit ini. Ibu dan anak ini. Oh, aduh, Bapak yang ngomongnya gimana Bapak Ibu? Saya mau punya anak. Punya anak? Anak apa? Anak singkong ada. Pasti orang tertawa Bapak Ibu, benar nggak? Makanya Bapak Ibu, waktu Tuhan datang kepada Abraham dan didengar oleh Sarai ketika dalam imannya yang sudah mulai goyah lemah, Tuhan datang menguatkan lagi, Abraham tahun depan kamu punya anak. Terus istrinya Sarah dengar, masa aku nenek-nenek mau lahir katanya. Bayangin aja Bapak Ibu, didengar itu kan, dia ketawa. Tuhan tahu Sarah lagi ketawa. Sarah ngapain? Enggak ngapa-ngapain katanya. Kamu ngapain ketawa tadi? Ketawa ngeremin gitu, nggak percaya. Saudara juga akan tertawa. Tiba-tiba Tuhan bicara begitu. Oh Bapak kan nanti tahun depan istri Bapak melahirkan lagi begitu. Tertawa nggak? Pasti tertawa. Ah Tuhan ini ya bercanda katanya. Anggap aja bercanda Tuhan. Tuhan kan bisa juga bercanda Bapak Ibu. Bayangin aja. Benar tahun depan. Tapi imannya tidak menjadi lemah, kata firman Tuhan. Amen. Dia tetap mempercayai Tuhan. Karena iman itu berarti tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia Allah yang berkuasa, Dia sanggup menggenapkan janjinya itu. Itu dimensi iman yang pertama. Tapi dimensi iman selanjutnya artinya iman itu berarti dia tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Kapan Tuhan mau kasih dengan caranya, silakan. Tapi kalau toh Tuhan tidak kasih, nggak apa-apa juga. Itu orang beriman yang hebat. Amin. Tuhan kalau kau nggak kasih aku jodoh juga nggak apa-apa Tuhan. Makanya aku ngapain? Berani nggak gitu sama Tuhan? Besoknya dikasih jodoh. Kalau orang yang begitu. Tapi kalau kita bilang ini, Tuhan, masa lu tega banget sih? Nanti orang bilang gua perawan tua. Nah, gitu. Tapi kalau kita berani dengan Tuhan, nggak masalah. Kalau Tuhan nggak kasih saya jodoh, saya masih tetap melayani. Saya masih tetap jadi singer. Saya masih tetap melayani. Berani nggak begitu? Kalaupun Tuhan tidak berkati usaha saya akan tetap setia sama Engkau. Walaupun dunianya menolak, aku tetap. Dan itu terjadi dalam diri Habakuk. Habakuk pasal 3 ayat 17. Sekalipun katanya. Oke, kita buka ayat ini. Dia berkata begini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Sekalipun pohon durian tidak berbunga. Anggap aja begitu. Pohon anggur tidak mau berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terlalu dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi kandung dalam kandang. Lanjut. Namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan. Beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Satu ayat lagi. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Dia membuat kakiku seperti kaki rusa. Dia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Artinya Bapak Ibu, sekalipun, wah, ini luar biasa. Sekalipun doaku nggak dijawab, aku tetap percaya sama Tuhan.
Luar biasa. Jadi iman yang besar itu iman yang tetap percaya akan Tuhan dan firman. Apapun yang terjadi. Bapak Ibu, tokoh-tokoh iman dalam Alkitab, dia tetap percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat tadi perempuan Kanaan juga, dia tetap percaya kepada Yesus. Walaupun Yesus berdiam diri. Yesus memberikan jawaban yang menyakitkan hatinya sebagai seorang wanita. Wanita itu sensitif. Sensitif wanita. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan yang aku dengar, Dia Allah yang hidup, Yesus yang penuh kasih, pasti menolong aku. Luar biasa kalau Bapak Ibu punya iman seperti itu. Iman tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang kita dapat. Tapi iman itu ditentukan oleh bahwa Tuhan itu iya dan aman. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita beriman kepada Tuhan? Karena Dialah Allah yang benar, titik, itu aja. Jadi dasar beriman kita itu benar Bapak Ibu. Ada orang yang jadi Kristen ya gara-gara menikah gitu. Tapi nanti diuji iman. Saya juga punya kakak ipar dulu orang Hindu. Akhirnya menikah dengan kakak saya. Tapi dia puji Tuhan bertumbuh dalam iman. Jadi wanita yang luar biasa, kenal Tuhan. Anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Walaupun suaminya, kakak saya sudah meninggal di usia muda. Tapi Tuhan pelihara. Dia melihat janji Tuhan luar biasa dalam hidup. Dia mengalami itu. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu mempertahankan imannya itu. Karena ketika dia pulang ke kampungnya, ke keluarganya, dia akan berjumpa dengan iman yang berbeda itu. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi motivasi-motivasi yang tidak benar dalam kita beriman kepada Tuhan akan diuji oleh Tuhan. Masihkah kita tetap percaya? Sekalipun pohon ara tidak berbuah. Kalaupun Bapak Ibu, kita lihat ya, hamba-hamba Tuhan yang diurapi, dipakai oleh Tuhan, Tuhan izinkan mengalami sakit penyakit yang aneh-aneh. Dulu ketua sinode kita itu Om Suryadi itu mengalami sakit penyakit yang langka Bapak Ibu. Kenapa sih harus dia gitu loh? Dia hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, ketua sinode. Kurang apa? Tapi itulah kedaulatan Tuhan, amin. Kita harus tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Rasul Paulus kurang apa sih? Tapi dia berkata, ada duri dalam dagingku yang dimana aku sudah berdoa, tapi Tuhan tidak dengar. Tapi Tuhan katakan, cukup kasih karuniaku, dalam kelemahan engkau menjadi hebat. Amen. Jadi kalau engkau hebat imannya karena engkau semuanya tersedia, itu belum menjamin. Kalau orang-orang yang mempertahankan imannya, tetap percaya kepada Tuhan, pada firman-Nya itu yang Tuhan cari loh Bapak Ibu. Iman Kristen akan mengalami keadaan-keadaan yang semakin sulit. Kita hidup di akhir zaman. Jangan pernah bermimpi Bapak Ibu keadaan akan semakin baik. Bisa kadang-kadang bisa berubah seketika, tiba-tiba datang angin topan gitu ya. Tapi adalah hari ini firman Tuhan datang supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Yang terakhir, iman yang besar itu adalah iman yang siap menerima segala konsekuensi dari iman. Itu ada ayatnya. Filipi 1 ayat 29 berkata begini, kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita bagi Dia. Iman Kristen itu tidak bisa dihilangkan dari penderitaan. Dalam Ibrani, itu tokoh-tokoh iman Bapak Ibu yang mengalami berbagai penderitaan secara fisik Bapak Ibu dalam hidupnya. Tapi dia tetap menaruh iman, percaya kepada Tuhan. Iman itu selain kita waktu beriman dapat hidup kekal, dapat damai sejahtera, dapat sukacita, kita mengucap syukur, Tuhan berkati kita, tapi jangan titik sampai di situ. Iman Kristen berbicara juga kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita bagi Dia. Kalau engkau tidak mau menderita, jangan ikut Yesus. Karena Yesus yang kita ikuti, Dia memberikan teladan bagaimana Dia menderita. Amin. Jadi saya berdoa Bapak Ibu, supaya kita jadi orang-orang Kristen yang punya iman yang besar. Amin. Punya kualitas, punya kapasitas, yang kalau Tuhan lihat kita tuh, Tuhan bilang, wah Pak, hebat banget imanmu katanya. Ibu, besar iman. Dan itu akan terlihat bagaimana
ketika kita menghadapi ujian dan cobaan? Nggak ada lagi lah. Menangkah kita? Tetap percayakah? Iya. Siapa kita dengan segala risikonya? Saya percaya Tuhan akan berikan kita kekuatan kemana. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan.